Bapa, kami rindu Engkau berbicara buat setiap kami pada pagi hari ini. Murnikan hati, pikiran kami Tuhan, supaya ketika kami datang menghadap Engkau, merenungkan firman-Mu, Engkau sendiri yang menolong, memampukan setiap kami untuk bisa konsentrasi baik hati, pikiran kami tertuju kepada Tuhan, tertuju pada kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Kami rindu Tuhan pada pagi hari ini Engkau berbicara, Engkau mengoreksi kami, Engkau menegur kami, menolong kami yang lemah dan terbatas ini untuk bisa mengerti kebenaran firman-Mu dengan baik. Tuhan, kami sungguh sekali lagi menyerahkan segala keterbatasan kami ke dalam pimpinan Tuhan. Roh Kuduslah yang akan memberikan setiap kami ini hikmat supaya kami mampu mendengar firman Tuhan, memahami firman Tuhan, tetapi juga mampu melakukannya lewat kekuatan daripada Roh Kudus sendiri. Terima kasih hamba-Mu yang menyampaikan dengan segala keterbatasan. Engkau sendirilah yang akan memberikan hikmat dan menolong. Terima kasih Bapa Surgawi, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat siang. Shalom, selamat siang. Apa kabarnya? Baik atau luar biasa? Oke, teman-teman semua, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema Live a Life of Integrity. Menghidupi hidup yang berintegritas, bagaimana seorang anak Tuhan, saya dan teman-teman ini menjalani hari-hari hidup kita dengan integritas. Begitu. Nah sekarang sebelum saya lebih jauh untuk membahas tentang integritas, saya pikir tidak semua mungkin kita mengerti atau mungkin kita memiliki konsep pengertian yang berbeda tentang integritas. Oleh karena itu, sebelum lebih jauh, mari kita lihat gambar ini. Next. Nah, ini ada gambar di depan ini. Saya coba kasih kesempatan buat setiap kita, teman-teman semua yang ada di sini, ambil waktu 1-2 menit saja. Pikirkan gambar ini kisahnya tentang apa sih? Sudah? Oke. Ada 2 tokoh di dalam gambar ini. Tokoh yang pertama yang berbaju hitam. Oke, tokoh yang kedua yang berbaju putih. Nah, kalau kita melihat gambar ini, muncul berbagai macam penafsiran, muncul berbagai macam ide, tergantung dari kita bagaimana memahami gambar ini dari sudut pandang semua kita masing-masing. Dan ini pun dibantu lagi dengan masing-masing kedewasaan kita, masing-masing berbeda. Ada yang orang kantor melihatnya beda, ada yang anak sekolah lihatnya berbeda, ada orang tua lihatnya berbeda dan lain sebagainya. Tapi kalau saya hari ini mau menjelaskan gambar ini, menurut penafsiran saya, menurut pemikiran saya, yang saya lihat adalah kira-kira saya kasih contoh, ini adalah pemilihan cagup, cawagup Jakarta. Kira-kira begitu. Lagi hot-hotnya kan, lagi seru-serunya. Anies Baswedan sama Agus. Sama siapa? Gak ada yang ngikutin ya. Kayaknya cuma saya yang ngikutin ya. Sama siapa? Sama siapa? Kurang kencang, sama siapa? Sama siapa? Anies Baswedan sama siapa? Sandiaga, bukan Agus. Kamu jangan terjebak. Saya udah bilang Agus, kamu Agus. Gitu ya. Dan juga ada Ahok dengan calonnya siapa? Siapa? Jarot. Nah ya, nama Jarot ini unik ya, Jarot gitu ya. Nah, kira-kira ini lagi kampanye nih ya. Yang tokoh satu baju hitam lagi kampanye. Dia tawarkan kepada masyarakat untuk siapa dirinya, bagaimana dirinya dan lain sebagainya ya. Kemudian setelah itu masyarakat semakin dekat dengan dia, kan politiknya begitu kan, PDKT-nya harus seperti itu. Udah blesuk-blesuk kiri kanan, udah semakin dekat, kenal gue lu, udah deket gitu ya. Nah mulailah dia kemudian memaparkan tentang program-programnya. Ya, lu kalau pilih gua, lu dapat ini.
ini. Keren kan? Keren, iya. Akhirnya tokoh yang nomor 2 ini, masyarakat kita yang awam ini, akhirnya wah udah dekat, udah kenal, programnya enak, menjanjikan gitu ya. Menggiurkan, sesuatu yang indah di dalam pikiran kita, sangat menjanjikan, kita terima gitu kan. Setelah itu kita pilih dia. Setelah pilih dia, kemudian melangkah dengan indah, menagih janji, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dalam gambar ini? Ada orang kaya. Apa yang terjadi? Kalau yang ini kita semua sama pikirannya, ditendang gitu ya. Kayak main bola kaki gitu. Nah, ini contoh tentang integritas yang kita mau bicarakan hari ini. Ini salah satu contoh integritas. Bagaimana tokoh yang nomor 1 ini, tokoh politik ini kemudian tidak konsisten di dalam apa yang dia sampaikan, dengan apa yang dia pikirkan, dengan kemudian apa yang dikerjakan dan hasilnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita melihat integritas, next. Udah di next sih. Belum. Waduh, itu tulisan belum keluar harusnya tuh. Gitu. Ikut saya aja. Nanti kamu jangan jadi nggak berintegritas lagi. Nah, integritas ini konsistensi ya. Konsisten artinya tetap stabil. Mantap hatinya di dalam melakukan sesuatu, memperkatakan sesuatu, memikirkan sesuatu. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia katakan sama. Dan itu tidak berubah-ubah di depan lain, di belakang lain. Tidak. Integritas artinya ketetapan hati seseorang di dalam menjalankan prinsip-prinsip yang benar. Nah, itulah integritas. Tapi saya lebih suka menjelaskan integritas menggunakan analogi baja. Baja, kira-kira seperti ini. Mari kita lihat next. Nah, ini ada 2 baja, 2 gambar baja. Baja ya, baja. Nah, 2 baja ini tampaknya sama, ukurannya sama. Dari depan kita lihat ukurannya sama. Besarnya sama, dari luar kita lihat beratnya pun sama, begitu. Tapi kedua baja ini, teman-teman lihat, ketika 2 baja ini diberikan beban yang sama, next, dikasih beban yang sama, baik kiri, baik kanan, itu beban yang sama, baja yang sama, ukuran yang sama. Nah, baja yang benar-benar baja, dia akan menunjukkan dirinya adalah baja, bukan next. Ternyata, next. Nah, ternyata baja yang di sebelah ini, kalau dari sini di sebelah kanan ini saya kasih warna yang berbeda supaya kita kelihatan. Rekan-rekan tadi kita lihat kan dari jauh, dari depan tidak kelihatan kan kalau baja yang dikasih berat yang sama ada yang mulai bengkok. Gitu. Nah, saya kasih warna yang terang supaya kita lihat apa yang terjadi di sini. Baja yang bisa menahan beban ini adalah baja yang memiliki integritas. Sampai baja pun ada integritasnya. Gitu. Ya, lihat baik-baik. Baja yang bisa menahan beban yang sama itu adalah baja yang memiliki integritas. Baja nggak asal baja-bajaan gitu ya. Kalau zaman dulu waktu masih kecil saya masih ingat tuh. Ada baja yang suka berubah-berubah. Sebentar-bentar berubah, sebentar-bentar berubah gitu ya. Kalau dalam kondisi situasi tertentu baja ini pasti berubah. Baja apa itu? Coba next lihat. Ini dia. Satria baja hitam. Ini jagoan saya nih waktu dulu masih kecil nih. Nggak tahu sekarang ya. Nggak nonton lagi nih ya. Nggak ada lagi nih. Tapi waktu zaman saya ada baja yang suka berubah-berubah tuh. Waktu dia terdesak ya, waktu terjebak, terancam gitu ya. Muncul dia berubah. Satria baja hitam gitu ya. Nah, ini baja yang suka berubah-berubah. Teman-teman, kita melihat di sini bahwa masalah integritas yang hari ini kita mau bahas bukan sekedar sebuah pengertian, bukan sekedar sebuah teori yang tidak memiliki dampak apa-apa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi justru integritas ini adalah satu hal yang paling penting yang disorot oleh Tuhan sendiri dalam hidup kamu dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan bukan cuma Tuhan yang main serius soal integritas,
Tapi dalam kehidupan sehari-hari, integritas ini yang kita maksud ini, yang kita sepakati dengan definisi yang tadi itu, berpengaruh di semua aspek kehidupan kita tanpa terkecuali, mulai dari yang muda sampai yang tua. Misalnya di kantor, integritas adalah jaminan buat kita untuk mempekerjakan karyawan, bukan? Ada nggak di antara kita yang mau mempekerjakan orang yang suka bohong? Ada? Bapak Ibu? Nggak ada. Integritas di rumah adalah jaminan buat keharmonisan di dalam rumah tangga itu sendiri. Antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua, antara suami dengan istri, istri dengan suami, harus ada integritas. Integritas di dalamnya mengandung kejujuran, keotentikan, apa adanya, murni. Ya, itu syarat jaminan sebuah rumah tangga utuh, sebuah rumah tangga langgeng. Nah, bagaimana dengan kita yang di sekolah? Jaminan buat kita dipercayai guru, waktu kamu ujian gak ada guru di kelas, jaminan kamu gak nyontek apa? Integritas. Integritas. Saya pernah dulu waktu masih ngajar dulu ya di SMP selama hampir 4 tahun. Pernah beberapa kali saya coba anak murid saya. Lalu kemudian waktu saya kasih ujian, ujiannya sangat gampang, sangat gampang. Tapi rupanya ada pada waktu itu yang gak belajar. Lalu saya pura-pura keluar, saya bilang, permisi saya mau ke toilet, tolong ya dilihat kiri kanan, jangan ada yang nyontek. Kalau ada yang nyontek kasih tahu saya. Begitu saya keluar, saya toleh dari jendela, yang bilang mau kasih tahu saya itu, rupanya dia tanya, weh apa tuh? 1, 2, weh. Rame di dalam kelas. Begitu saya masuk tenang sekali, jujur sekali. Gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu memilih pacar juga teman-teman, anak-anak muda. Yang remaja jangan dulu. Waktu kita mau memilih pacar ya, kita harus tahu dulu apa. Orang ini, calon pacar kita ini punya integritas atau tidak, bukan? Kita tidak mau asal pilih preman yang di luar sana ganteng lewat, meleleh lihat dia langsung, lu mau nggak jadi pacar gua? Preman ini tukang curi ayam di kampung gitu ya, ganteng sih ganteng, tapi tukang curi ayam di kampung gitu, mau nggak? Nggak mau kan? Kita pilih-pilih dulu dong, orangnya punya integritas atau enggak, tukang bohong atau enggak, hidupnya benar atau enggak. Ngomongnya sesuai atau enggak dan lain sebagainya kan. Integritas penting bukan? Singkat kata saya mau kasih tahu bahwa lewat semua yang saya paparkan ini kita harus deal. Dan pasti kita deal. Integritas ini adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan kita. Menjalani kehidupan kita sehari-hari bukan? Penting enggak? Penting enggak? Penting. Nah pertanyaannya sekarang adalah bagaimana jika di dalam kehidupan seseorang integritas itu tidak ditemukan. Bagaimana jika di dalam kehidupan seseorang integritas itu tidak ditemukan? Kira-kira akan seperti apa? Rekan-rekan tahu, teman-teman tahu kisah The Great Wall of China, tembok raksasa Tiongkok? Tahu? Tahu? Ada yang udah pernah pergi ke sana? Singer, WL, semua pemain musik, ada yang pernah pergi ke sana? Yang lainnya semua di sini ada yang pernah pergi ke sana? Belum ada. Saya dan teman-teman Cross yang minggu kemarin pergi ke sana, next. Nah ini kami, gitu ya. Gitu. Jadi ada Thomas, ada Andre. Kami tepuk tangan dong. Udah capek-capek jalan sampai ke sana. Kami lunch di sana, bayangkan lunch di sana. Saya bawa meja dari rumah saya. Kami bertiga pikul, tahu nggak? Yang foto ini Pak Iskia. Pas kami lagi makan-makan Pak Iskia lewat. Foto-foto, hobinya. Pas ketemu Pak Iskia, makanya saya albumkan seperti ini. Jadi waktu kami jalan-jalan di sana, makan siang lah kami di sana. Lalu kami mulai bernostalgia, bagaimana sih latar belakangnya dari tembok raksasa Tiongkok ini, seperti apa, bagaimana sampai orang bisa buat tembok seperti ini.
Dan dari sanalah kemudian kami bertiga mulai berdiskusi sambil sharing. Lalu kemudian kami doakan kehidupan kami masing-masing supaya kami memiliki integritas. Gitu. Nah, teman-teman semua perhatikan baik-baik. Latar belakang dari tembok raksasa Tiongkok ini adalah masyarakat Tiongkok kuno. Mereka sangat-sangat merindukan, sangat-sangat mendambakan, sangat-sangat kepengen sekali ada rasa aman dari serangan orang barbar dari utara. Karena selama hidup mereka selalu diteror, mereka selalu diserang, mereka selalu diancam. Dan kehidupan mereka tidak pernah nyaman oleh karena serangan bangsa barbar dari utara. Maka lahirlah tembok ini. Tembok ini dibangun dengan usaha, pikiran, tenaga, uang, waktu yang sangat panjang. Dan kemudian menghasilkan tembok ini. Tembok ini sangat tinggi sampai gak mungkin kamu mau panjat. Tembok ini juga nggak mungkin hancur kalau kamu mau dobrak karena terlalu tebal. Dan tembok ini terlalu luas dan panjang sekali untuk kamu mau kelilingi. Cukup deh kami aja yang makan siang. Kamu jangan keliling lagi ya. Nah sekarang perhatikan baik-baik. Sejarah mencatat 100 tahun pertama. Ketika masyarakat Tiongkok kemudian membangun tembok raksasa Tiongkok ini. Sejarah mencatat ada 3 kali mereka diinvasi oleh musuhnya. Ada 3 kali musuh berhasil serang. Bingung kan? Saya juga bingung awalnya. Makanya waktu itu kami diskusinya panjang banget tuh sambil makan. Lalu kami pikir-pikir bagaimana caranya mereka bisa masuk ke sini ya. Bagaimana caranya mereka bisa menyerang. Padahal kami jalan ke situ aja jauh banget tuh. Jauh banget. Tebal banget temboknya, panjang kali. Kalau mau jalan, aduh ya ampun capek minta ampun. Tembok ini terlalu kuat, terlalu panjang, terlalu luas. Next, perhatikan baik-baik. Sebuah survei pada tahun 2009 mengatakan bahwa dinding tembok Tiongkok ini panjangnya 21.196,18 kilometer. Kilometer ya, bukan meter. Kilometer. 21.196,18 kilometer. Ada yang pernah ikut lomba lari 10 kilometer? Ada? Ada? Gampang. Lari aja ke 10 kilometer gampang. Oke. Nanti kalau udah 10 kilometer udah lulus, saya ajak kita jogging-jogging main-main di sini ya. Ambil saja setengah dari panjang ini, 10.000 kilometer. Kita jalan-jalan ke sana tapi 10.000 kilometer. Kamu mau jogging, kamu mau lari, terserah. 10.000 kilometer saja bisa? Ada yang mau? Ada yang mau? Enggak mau? Untung. Kalau enggak bahaya juga tiketnya mahal. Enggak jadi ya. Kalian semua enggak mau. Bagus. Nah panjang banget sampai kalau kamu mau jalan pikir-pikir deh masa depanmu di sana. Orang Tiongkok nih ya sudah menghabiskan waktu, sudah menghabiskan tenaga, sudah menghabiskan pikiran untuk buat tembok ini, dana. Aduh pokoknya mereka udah kumpul deh, capek saya ngomong. Ribet banget waktu itu mereka mau bangun ini. Kami sampai sharing-sharing itu panjang kami sharing waktu siang hari itu. Akhirnya kami bilang gini, gak mungkin deh. Tapi pada akhirnya fakta menunjukkan dijebol juga kan. Jadi kenapa bisa dijebol? Mereka sudah menghabiskan tenaga, waktu dan lain sebagainya. Apakah tembok ini gagal memberikan rasa aman? Tidak. Bukan tembok itu yang gagal. Yang gagal adalah orang Tiongkok itu. Mereka menghabiskan waktu, tenaga, pikiran untuk membangun tembok. Tapi kemudian mereka gagal untuk melihat satu hal yang penting. Membangun integritas dari para penjaga tembok Tiongkok. Pada generasi kesekian, orang-orang para penjaga, nah itu dari Tiongkok telepon tuh. Orang-orang penjaga dari tembok Tiongkok ini, yang tadi telepon itu, mereka sudah tidak punya lagi integritas. Ada yang marah tuh karena gue ngomongin mereka tuh. Mereka marah. Gara-gara lu sih. Mereka tidak lagi punya integritas pada generasi kesekian. Akhirnya dengan mudah musuh masuk ke sana hanya karena sejumlah uang. Bayangkan. Waktu, tenaga, pikiran semua dihabiskan untuk tembok ini. Bukan tembok ini gagal.
Tapi pembangunan integritas pada pribadi orang yang menjaga tembok Tiongkok ini, tembok raksasa ini runtuh. Mereka bukan orang-orang yang kemudian pada akhirnya dibangun dengan memiliki integritas. Penting kan? Kamu susah defense sampai ini wallnya kalau di COC ya udah level 14 mentok. Tapi bisa jebol juga. Nah sekarang kita lihat kalau integritas ini begitu penting. Integritas ini begitu mempengaruhi kehidupan kita. Maka saat ini ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya pengen teman-teman semua bisa konsentrasi, lihat ke saya ya. Nah bisa konsentrasi, lihat ke saya dan kita mau fokus pada firman Tuhan dengan pikiran yang aktual, terpercaya dan tajam ya. Supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama Daniel pasal 1. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Daniel pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Yang pria akan membacakan ayat yang ganjil. Yang wanita akan membacakan ayat yang genap bergantian seterusnya hingga ayat yang ke-20. Ya, ketika kalian baca saya akan diam menghemat suara. Terima kasih. Mari kita baca bersama-sama yang pria duluannya ayat 1 bergantian dengan wanita hingga ayat yang ke-20. 2, 3. Lalu
Amin. Sekarang kita lihat dari teks ini ya, tetap dibuka. Tentang integritas Daniel, kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Lihat latar belakangnya itu di ayat 1 dan 2. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Ayat 2, Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Jadi kita lihat di sini ayat 1 dan 2 jelas menegaskan bahwa bangsa Yehuda ini sekarang ada dalam tawanan Raja Babel, Nebukadnezar. Dari semua tawanan ini kemudian Raja Babel dia perintahkan anak buahnya, kamu pergi cari di semua antara bangsa Yehuda ini, tawanan ini ya, cari orang-orang yang keren seperti saya gini. Gitu ya. Cari orang-orang yang ganteng seperti saya gini. Tapi cari orang-orang yang pintar ya, seperti Antoni itu ya, pintar mengingat pujian gitu. Terus cari orang-orang yang tinggi, yang kuat seperti Antoni gitu ya. Terus cari juga orang-orang yang ganteng seperti Jeki gitu ya. Cari orang-orang yang pintar, pokoknya yang hebat-hebat semuanya. Orang-orang yang pandai, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang bisa diandalkan. Cari mereka, bawa mereka untuk kemudian dijadikan budak saya, bekerja pada saya, tunduk sepenuhnya pada saya sebagai Raja Babel. Begitu. Nah, sekarang ketika dicari di antara seluruh bangsa ini kemudian didapatilah 4 orang yang paling terkenal di dalam kitab Daniel ini. Siapa saja? Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Ayat 19 sampai 20 perhatikan di sana. Seberapa pintar mereka ini. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapatinya yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas. 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Di seluruh kerajaannya. 10 kali lebih cerdas, 10 kali lebih pintar di antara semua orang. Bukan cuma di bangsa Yehuda, tapi bahkan di dalam kerajaan Babel, kerajaannya. Tidak ada yang didapati sama dengan 4 orang anak pemuda ini. Lalu kemudian apa yang terjadi? Sekarang raja sudah dapat orang yang tepat. Raja sudah dapat apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya raja ini bisa membuat 4 orang anak pemuda ini dengan latar belakangnya mereka, dengan hidupnya mereka, dengan fokusnya mereka itu. Semua yang ada di dalam hidupnya itu beralih fokus bukan lagi tentang mereka, tetapi mereka harus hidup tunduk penuh taat kepada Raja Nebukadnezar. Kalau mereka punya latar belakang keluarga, mengasihi keluarganya dan lain sebagainya, itu hilang semua. Sekarang berganti mereka harus mengasihi dan tunduk penuh pada Raja Nebukadnezar. Kalau mereka dulunya sembah Tuhan dan menghidupi pola hidup bangsa Yehuda dan lain sebagainya, kali ini mereka harus hidup dengan pola hidupnya yang dimau oleh Raja Nebukadnezar, pola hidup kafir. Dan semua fokus-fokus mereka pada diri mereka, semua berganti beralih menjadi fokus dan tunduk penuh pada Raja Nebukadnezar. Tidak mudah. Lalu bagaimana caranya? Nebukadnezar kemudian menjalankan proses pencucian otak. Otaknya dicuci. Nah, 4 orang pemuda ini kemudian menjalani proses pencucian otak dari latar belakangnya. Kemudian supaya dengan cara proses pencucian otak ini diharapkan kemudian orang ini menjadi orang yang murni, orang Babel yang tunduk pada Raja Nebukadnezar. Tidak lagi mengingat latar belakangnya, budayanya dan lain sebagainya. Tapi sungguh-sungguh hanya hidup bagi Raja Nebukadnezar. Apa yang kemudian dilakukan terhadap 4 orang ini? Yang pertama, demi supaya mereka tunduk penuh pada Raja Nebukadnezar, proses pencucian otak yang pertama adalah next, perhatikan. Next, ini dia. Mulai dari perubahan bahasa. Perubahan bahasa diterapkan kepada 4 orang ini di ayat 4 bagian terakhir. Perhatikan di sana ditulis pendidikan bahasa Kasdim kemudian mulai diterapkan pada 4 orang anak pemuda ini.
Mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ya. Dan kemudian yang kedua, next. Mengubah gaya hidup mereka. Mengubah pola hidup mereka. Pola hidup mereka yang dulunya seperti ini harus seperti ini. Sesuai dengan pola hidup Raja Babel. Kerajaan Babel, Nebukadnezar. Nah, pola hidup yang dulunya ikut Tuhan, yang dulunya hidupnya berkenan dengan Tuhan, pola hidupnya yang baik, yang suci dan lain sebagainya itu harus dirombak habis-habisan. Beberapa di antaranya adalah pola hidup, mulai sampai pola makan saja itu pun harus berubah, harus mengikuti pola makan yang ditentukan yang ada di dalam kerajaan Babel. Apa yang terjadi di sana? Pola hidup seperti apa? Minum anggur memabukkan. Makan makanan-makanan yang dipersembahkan pada dewa-dewa itu harus menjadi bagian di dalam kehidupan mereka, menjadi pola hidup mereka hari lepas hari. Yang kemudian yang ketiga, mengubah nama-nama mereka. Ya, next. Di ayat yang ketujuh, next. Nah, ini perubahan nama. Nama Daniel kemudian diganti menjadi Belsasar, artinya dewa Bel menjaga hidupnya. Hananya diganti menjadi Sadrak, artinya aku sangat ketakutan kepada dewa Marduk. Misael diganti menjadi Mesak, tidak terlalu jelas sih maknanya apa, tapi yang jelas artinya itu berhubungan dengan dewa Mitras. Nah, kemudian Azaria diganti dengan Abednego yang berasal dari Abed-Nabu, yang berarti hamba dari dewa Nabu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, nama-namanya ini unik ya. Ini kalau saya mau jelaskan kepanjangan arti dari nama-nama dewa-dewa ini kira-kira seperti ini menurut bahasa saya. Marduk, aneh juga ya. Tapi mungkin dewa ini suka duduk-duduk kali, makanya dikasih nama Marduk, mari duduk-duduk gitu ya. Nah, kemudian lihat ini dewa Mitras. Dewa Mitras ini dewa yang anti dengan minuman keras ya. Makanya dinamakan Mitras, minuman tidak keras, air putih maksudnya begitu. Dan kemudian lewat dewa Nabu, waduh kalau yang dewa ini kaya, kenapa? Karena suka nabung ya. Jadi kasih nama dewa Nabu, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita lihat baik-baik. Tuntutan-tuntutan dari Raja Nebukadnezar telah diterapkan kepada 4 orang anak pemuda ini. Lalu kemudian sekarang apa yang terjadi? Ketika pola hidup, perubahan bahasa, latar belakang dan semuanya dipaksakan di dalam kehidupan mereka. Tapi kita lihat tadi di ayat yang kita baca, di dalam teks yang kita baca tadi menjelaskan bahwa sekalipun di dalam rangka pencucian otak, tapi integritas Daniel dan kawan-kawan tidak goyah. Iman mereka tidak bergeser, iman mereka tidak mundur meskipun sampai nama diganti menjadi nama-nama dewa yang disembah oleh Raja Nebukadnezar, iman mereka pun tidak tergantikan. Sekarang lihat. Sampai pada pola hidup kafir diterapkan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak sekalipun mengambil zona nyaman sekalipun yang ditawarkan itu enak-enak. Mereka tidak sekalipun mengambil zona nyaman untuk turut di dalam pola hidup kafir. Mereka tetap mempertahankan integritas iman yang kuat di hadapan Tuhan. Padahal sekarang kita mulai membayangkan, berandai-andai. Kalau saja Daniel ini dan kawan-kawan ikut saja aturan main daripada Raja Babel. Pasti hidup mereka aman, nyaman, tenang, sukses besar, enak lagi. Kenapa saya bilang begitu? Sekarang lihat lagi. Justru mereka mempertahankan iman mereka di tengah-tengah situasi yang tidak enak sekalipun nyawa taruhannya. Bahkan kita lihat bahwa sekalipun di dalam tengah situasi yang terancam, iman Daniel dan kawan-kawan itu tidak bergeser, bahkan tidak tersembunyi. Ini penting, tidak tersembunyi. Sekarang kita lihat di pasal 1 ayat 8 next. Nah, ini dia. Daniel mewakili teman-temannya, dia sebagai pemimpin dari 3 rekannya, dia berkata begini di ayat yang ke-8 itu, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Diminta. Kebanyakan kita orang Kristen, anak-anak Tuhan, kalau dalam situasi yang terancam dan lain sebagainya kita lebih memilih diem. Tapi sekalipun diem kita masih tetap beriman pada Tuhan bukan? Udah gak apa-apa, yang penting aku gak usah kesana lah. Cari aman, tapi yang penting aku masih tetap sembah Tuhan. Ini hal yang berbeda, terbalik sekali dengan Daniel.
ketika dalam situasi yang sama, Daniel tidak hanya dia menolak untuk mengambil zona nyaman dan tetap menyembah Tuhan, tidak. Dia tidak menyembunyikan integritas imannya, tapi dia menampilkan siapa dirinya sekalipun ancaman nyawa. Dimintanya lah, artinya apa? Daniel ngomong nih, kalau dalam bahasa sehari-hari saya mau bilang ikut yang Daniel yang bilang ini, mungkin Daniel bilang gini sama si pegawai istana itu. Kami ini anak Tuhan, kami ini orang Kristen, kami orang yang percaya kepada Tuhan dan kami tidak mau bergeser dari Tuhan, kami tidak mau menjalani pola hidup kafir dan kami berani tidak bergeser dari iman kami kepada Tuhan sekalipun nyawa kami adalah taruhannya. Kalau dalam bahasa saya mungkin Daniel ngomong kayak gitu ya. Dia mengungkapkan integritas imannya, dia tidak menyembunyikan. Dia tidak menyembunyikan. Iman Daniel tidak tersembunyi. Nah kalau dipikir-pikir saya rasa bodoh Daniel nih ya. Bodohnya kenapa? Ya iyalah ini ditawarin yang enak-enak gitu ya. Ditawarin makan BPK nggak mau. Tawarin makan pizza nggak mau. Ada rendang nggak mau. Ada sop buntut nggak mau. Ada Pepsi, Coca-Cola dan lain sebagainya nggak mau. Lalu maunya apa? Maunya hidup menderita. Menderitanya kayak gimana? Setiap hari maunya cuma mau makan sayuran doang. Sayuran doang, bayangkan. Kalau kamu ditawarin BPK, ditawarin Pizza Hut, ditawarin Pepsi, apalagi jam-jam segini ya. Gitu, udah mulai terasa gitu. Wah bunyi BPK sinyal yang langsung mana BPK, mana BPK gitu. Ada BPK, ada pizza dan lain-lain sebagainya, sop buntut, panas-panas gitu ya. Ditawarin nggak mau, maunya cuma milih sayuran doang. Bodoh banget sih Daniel. Kalau aku ada di sana pasti kutal, udahlah ambil aja. Gitu ya, enak secara enak banget yang ditawarin itu ya. Tapi perhatikan baik-baik Daniel menolak itu dan memilih menjalani hidup makan sayuran doang. Bodoh Daniel. Kalau saya bilangin ya, kalau saya pikir-pikir saya mulai berandai-andai kira-kira kebodohan Daniel ini menghasilkan apa, pola makan Daniel ini seperti apa, next perhatikan. Kalau dia makan sayuran ya, menurut saya bodoh banget dia. Senin, menunya bayam dan kangkung. Selasa, kangkung dan bayam. Rabu, bayam ditambah kangkung. Kamis, kangkung ditambah bayam. Jumat, bayam campur kangkung. Sabtu, kangkung campur bayam. Minggu, bayam beserta kangkung. Bodoh Danielnya. Ditawarin pizza nggak mau. Ditawarin BPK nggak mau. Maunya bayam dan kangkung. Aduh, apa sih Daniel ini maunya? Tapi teman-teman lihat, perhatikan baik-baik. Keputusan Daniel ini menunjukkan bahwa mereka serius di dalam integritas. Sebagai seorang anak Tuhan yang telah ditebus. Dan menjalani hidupnya sehari-hari dengan integritas yang tidak tersembunyi. Keren kan? Apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan integritas daripada Daniel dan kawan-kawan? Yang pertama, sekalipun situasi kondisi sulit, terpojok, terancam, mereka adalah budak statusnya. Hidup mereka itu bergantung sepenuhnya pada apa kata yang keluar dari Raja Nebukadnezar. Sebagai raja yang berkuasa atas mereka yang adalah budak. Kalau raja bilang mati, mati. Jadi hidup mereka sangat tergantung. Terancam, terpojok, tidak punya option lain, harus tunduk. Kalau tidak, nyawa taruhannya. Tetapi perhatikan baik-baik. Sekalipun situasi yang sulit, sekalipun situasi yang terancam, sekalipun situasi yang terpojok, kita perhatikan integritas Daniel dan kawan-kawan sebagai anak Tuhan tidak berubah, tidak bergeser, tidak goyang, tidak tersembunyi. Nah itu, penjaga tembok mana lagi yang calling tuh? Di depan raja, di hadapan Tuhan, di depan orang dan di belakang orang, integritas Daniel itu sama. Tidak berubah, tidak bergeser, tidak tersembunyi, tidak depan belakang berbeda. Sama. Keputusan hati, keteguhan hatinya sama. Tidak berubah, tidak berbeda.
Apa yang tampak di depan dengan apa yang di belakang sama. Yang kedua, apa yang kita pelajari? Kalau tadi dalam kondisi yang terancam, sekarang ada tawaran, ada kesempatan zona nyaman, ada kesempatan hidup enak. Ini tidak terancam lagi nih. Tawaran hidup enak. Makan enak, jabatan enak, uang, rumah, semua bakalan dikasih karena sama Raja Nebukadnezar. Apa yang gak bakalan dikasih ke kamu sih? Kata Raja Nebukadnezar gitu. Kamu jantung hatiku, kamu tahu gak sih? Secara kamu 10 kali lebih pintar dari semua orang yang ada di sini. Aku aja lebih bodoh daripada kamu. Gilang gitu kayak. Nah, apa yang tidak bakalan dikasih sama raja? 10 kali lebih cerdas. Raja pun sampai-sampai mau berani bayar harga untuk 4 orang anak muda ini. Dia tawaran makanan enak, jabatan dan lain sebagainya. Sekalipun kondisi nyaman. Sekalipun situasi godaan yang begitu kuat. Apa yang kita perhatikan? Integritas Daniel sekali lagi tidak bergoyang, tidak bergeser, tidak mundur, tidak tersembunyi, tidak runtuh. Dia tetap kuat. Di hadapan Tuhan, di hadapan Raja, di depan maupun di belakang orang lain. Integritas Daniel otentik apa adanya. Lalu bagaimana dengan kita hari ini teman-teman? Jangan kira itu hanya bisa dilakukan oleh Daniel. Perhatikan baik-baik, Daniel hanyalah seorang pemuda biasa. Manusia biasa yang sama antara engkau dan saya hari ini dengan Daniel pada waktu itu sama. Tidak ada bedanya. Maka ini tidak menjadi excuse bagi kamu, itu kan Daniel bisa, saya nggak bisa. Tidak. Daniel bisa artinya engkau dan saya juga bisa. Engkau dan saya menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang disembah oleh Daniel. Ketika kita berpikir tentang orang lain, mari kita renungkan sejenak. Adakah integritas di dalam pikiran kita terhadap orang lain? Ketika ada ujian di kelas, pas pada waktu itu kita tidak belajar. Adakah integritas di dalam diri kita sebagai seorang anak Tuhan? Ketika berhadapan dengan orang tua dan kita sudah melakukan sebuah kesalahan, adakah integritas kita terhadap orang tua? Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, terpojok, terancam, teraniaya, apakah integritas itu dibuktikan di dalam dirimu yang mengaku diri sebagai seorang anak Tuhan? Hari ini saya juga mau tegaskan Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik. Dunia hari ini mencari orang yang berbakat, betul. Dunia hari ini mencari orang yang pintar, betul. Dunia hari ini mencari orang yang hebat, betul. Dunia hari ini mencari orang yang pintar berbicara, menyenangkan hati semua orang, betul. Dunia hari ini mencari orang yang kaya, betul. Dunia hari ini mencari orang yang punya jabatan, betul. Dunia hari ini mencari orang yang punya segalanya, betul. Tapi saya juga mau tegaskan hari ini. Dunia lebih butuh engkau dan saya, anak-anak Tuhan yang berintegritas. Itu yang dibutuhkan dunia hari ini. Bapak Ibu Saudara, bukan sekedar dunia hanya mencari orang yang pengen tampil pencitraan diri dan lain sebagainya. Bukan orang yang hebat tampil di depan, tapi seorang anak Tuhan yang hidupnya memiliki iman yang berintegritas di tengah dunia saat ini. Kenapa demikian? Perhatikan baik-baik. Kita hidup di dunia yang sudah payah, rusak. Ada begitu banyak kejatuhan, pelanggaran dan lain sebagainya. Atlet olimpiade harus pakai doping untuk bisa mendapat medali. Pegawai bank, korupsi, uang yang dipercayakan. Hilang integritas di tengah-tengah dunia yang sekarang ini semakin modern. Sulit sekali mencari orang yang bisa dipercaya. Tapi sekarang tantangan ini menjadi tantangan bagi setiap kita hari ini. Memang tidak gampang untuk kita menghidupi hidup yang berintegritas, teman-teman. Harus diakui. Di tengah pergumulan, di tengah tantangan, di tengah godaan, kita harus berjuang sebagai seorang Tuhan untuk mempertahankan integritas. Sekalipun menghadapi hidup yang tidak mudah,
Sekalipun kita mungkin harus hidup pas-pasan, sekalipun kita mungkin harus menderita, sekalipun kita harus mengalami ini dan itu dan lain sebagainya, tidak gampang. Tetapi kita harus tetap mempertahankan integritas apapun harganya. Kenapa? Karena masalah identitas diri kita sebagai seorang anak Tuhan. Maka integritas kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sekarang, saya sendiri pun juga sudah pernah jatuh bangun. Bukan berarti saya lolos dalam hal ini. Saya juga berjuang sebagai seorang manusia. Sebagai seorang hamba Tuhan, tetapi juga seorang manusia yang sama seperti engkau dan saya. Engkau dan teman-teman semua yang ada di sini. Kita setiap hari berjuang. Tapi saya bersyukur di tengah segala pergumulan, di tengah segala peliknya masalah dan persoalan yang terjadi. Saya memiliki orang-orang yang dekat, orang-orang yang terus mendukung, orang-orang yang terus mensupport, orang-orang yang terus mendoakan. Saya bersyukur untuk hal itu. Tapi pertanyaannya adalah hari untuk semua kita, untuk kita renungkan baik-baik. Jikalau oleh karena sesuatu hal, entah apapun itu, mungkin uang, mungkin jabatan, mungkin status, mungkin sakit penyakit, apapun itu. Oleh karena hal-hal demikian, integritas kita sekarang sudah runtuh. Bagaimana jalan keluarnya? Kalau integritas kita sudah runtuh oleh karena hal apapun itu yang sementara kita alami, bagaimana jalan keluarnya? Saya akan mengisahkan sebuah cerita. Dalam sebuah keluarga, orang tua memiliki 2 orang kakak beradik. Ya. Dari kecil, 2 kakak beradik ini dididik dengan karakter yang sangat baik. Sopan terhadap orang tuanya, manis kalau berkata-kata gitu ya. Saling mengasihi antara kakak beradik, orang tua dan anak. Anak kepada orang tua, menghormati, mengasihi, jujur ya. Dan semua itu dibiasakan dalam kehidupan kedua kakak beradik ini sejak dari kecil hingga mereka usia remaja. Nah, pada satu waktu ketika sang adik ini bermain-main di kebun ya, di kebun bapaknya. Waktu dia lagi main, dilihat di sana ada 5 ekor bebek. Bebek peliharaan bapaknya. Lagi lewat, gitu. Wah, dia ambil dari belakangnya. Yang keluar apa? Katapel. Dia tarik katapelnya, diambil batu, dia tarik katapelnya, dia hajar. Tas. Pak. Bebeknya mati. Batu yang dia hantam pakai katapel itu kena tepat pas di kepala bebek. Wah, bebeknya tuh agak lebay dikit. Mati bebeknya. Dia pergi, dia diagnosa bebeknya. Dia taruh di nadinya. Namanya juga anak kecil gitu ya. Taruh, periksa, lihat bebeknya. Dia buka mulutnya, dia buka matanya, dilihat pupilnya membesar enggak. Wah, bebeknya mati. Dia lihat kiri, dia lihat kanan, lihat ke belakang. Gak ada orang yang lihat, aman. Dia ambil bebeknya, lalu dia pergi ke pinggir sawah. Dia sembunyikan di pinggir sawah. Aman situ bebeknya. Tapi waktu malam dia mau tidur, dia kepikiran terus bebek itu. Aduh udah bunuh bebek bapak nih, aduh gawat. Jadi sepanjang malam waktu dia tidur dia tidak tenang, pikirannya kacau gara-gara bebek itu. Dia takut dihukum, perhatikan baik-baik. Semua kebiasaan yang dibentuk sejak dari kecil hingga dewasa dengan karakter yang baik, hancur, integritasnya runtuh. Nah sekarang si adik mulai menyembunyikan rahasia, berbohong. Sudah jatuh bukan integritasnya. Waktu besok pergi ke sekolah, jalan-jalan pergi ke sekolah. Lalu kemudian singkat cerita setelah selesai kelas, istirahat. Waktu istirahat siang, mau makan siang ya kakak beradik ini. Lalu pergilah mereka membeli makanan sambil jajan. Waktu jajan begini kemudian sang kakak berkata sama adik. Adik, ya kak kenapa kak? Adik setor uang jajan sama kakak. Loh kenapa begitu? Kan kakak dapat uang jajan, adik juga dapat uang jajan. Papa mama kasih uang jajan sama kakak sama adik. Lalu kenapa kakak minta uang jajan sama adik?
Tetap tidak bisa. Pokoknya adik wajib setor uang jajan sama kakak. Loh, kenapa begitu? Enggak mau ah. Adik ingat, kemarin sore waktu adik main-main di kebun bapak, adik katapel bebek bapak mati satu. Kaget dia. Tahu rupanya kakaknya kalau bebek bapaknya itu mati satu. Gawat. Jadi adik sekarang kalau mau kakak tutup mulut, setor duit. Aduh, terpaksa lah siang itu dia tahan lapar, setor duit sama sang kakak. Hari itu dia nggak makan. Sedih dia. Keesokan harinya juga sama. Waktu mereka berdua lagi senang-senang, udah lapar banget nih, udah jam 1. Mau lunch gitu ya, makan siang bareng, mau jajan, mau beli. Kakak bilang gini, adek setor uang jajan. Ah, tidak mau. Adek ingat, bebek. Setor dia sama kakak. Begitu esok harinya lagi sama. Begitu adek lihat ke arah kakak, kakak lihat ke arah adek, saling pandang memandang. Adek bebek, kasih lagi duitnya, aduh. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu yang dipikirkan oleh sang kakak dan sang adek adalah bebek gitu. Jadi sang adek ini setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dia menderita di dalam hatinya, menyembunyikan dosa, udah jatuh integritasnya, tapi secara fisik perutnya lapar. Sudah 1 minggu, Senin sampai Sabtu nggak pernah lunch. Padahal itu uang jajan untuk mempertahankan nyawanya di dalam kelas tuh. Bayangin aja tuh. Senin sampai Sabtu dia sudah saking menderitanya, di hari Sabtu dia udah nggak tahan. Wah, ini nggak bisa kayak gini nih. Kalau hidup kayak gini terus dipertahankan, minggu depan aku pasti mati. Wih, bahasanya ngeri ya. Masih anak SD gitu ya. Bahasanya gue mati minggu depan gitu. Nah, akhirnya sampai dia pikirkan dengan kepolosannya, dia pikir, aduh udahlah, gue cari bapak lah. Lalu dia datang, dia ketemu sama bapaknya di ruang tamu, lalu bilang, bapak, ya sini masuk. Udah masuk sih pak. Oh ya sini dekat. Oh ya dekat pak. Pak, adek mau ngaku. Iya, ada apa dek? Begini pak. Apa tuh dek? Tunggu dulu pak. Oh ya silakan dek. Bapak, adek mau ngaku. Hari Senin yang lalu, waktu adek main-main di kebun bapak, adek keluarkan dari belakang punggung, dia jelaskan secara rinci. Katapel, begini, ada karetnya, ada pengaitnya, ada batu di situ bapak. Ah ya, lalu adek tarik kencang-kencang sepanjang kira-kira seperti ini bapak. Oh iya ya, lalu adek lepas batu itu, kena kepala bebek bapak, mati satu. Lalu adek tarik bebek itu seret. Lalu adek sembunyikan di pinggir sawah. Hari ini adek ngaku salah. Adek mau mohon ampun sama bapak. Lalu bapaknya bilang gini, sambil peluk dia. Waktu kamu katapel bebek bapak lihat. Lalu bapak lihat, kenapa bapak diam? Bapak lihat, tapi bapak tunggu adek untuk datang di hari Senin mengaku sama bapak. Adek nggak datang. Hari Selasa, bapak tunggu adek datang. Sampai malam hari, adek nggak datang. Hari Rabu, Kamis, Jumat sampai hari Sabtu, bapak tunggu adek datang. Adek nggak datang. Tapi hari Minggu ini, karena adek sudah datang mengaku salah dan mohon ampun sama bapak. Bapak ampuni kamu. Bapaknya peluk dia, doakan dia. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman. Integritas dari adik ini telah runtuh. Tapi dia mau menyadarinya. Dia berani mengaku di hadapan bapaknya. Datang meminta ampun dan bertobat. Mari kita tundukkan kepala. Saya rindu kita memikirkan tentang hal ini baik-baik. Setiap kita tidak luput dari kesalahan, kejatuhan, pelanggaran, apapun itu. Apalagi kalau kita pas menghadapi situasi yang sulit.
Gak ada orang yang tahu, gak ada yang lihat. Di situ seringkali integritas kita hancur, bukan? Kita bohongi guru, bohongi orang tua. Orang tua juga seringkali tidak jujur sama anak-anak. Kita curangi rekan-rekan kita, kawan-kawan, bergosip, burukan mereka, pura-pura baik, ngomong yang indah-indah tapi di belakang berbeda. Lalu engkau jalani hidupmu tapi engkau dihantui selalu dengan perasaan bersalah karena perbuatanmu. Dan pikiranmu menuduh engkau akan dosa-dosamu. Hari ini saya kasih kesempatan buat setiap kita teman-teman. Kalau mungkin hari ini engkau sedang menjalani hidupmu dengan tidak jujur terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap teman-temanmu, orang tua juga terhadap anak dan lain sebagainya, hilang kepercayaan di dalam rumah. Datang dan mengaku di hadapan Tuhan. Dengar baik-baik, Bapa di surga Dia melihat, Dia juga menunggu engkau datang dan mengaku. Jangan keraskan hatimu, datang saja pada Tuhan. Tersungkur malu, engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku tekad di hatiku, agar ku setia menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Saya rindu setiap kita pada hari ini mengambil komitmen setelah kita mengaku secara pribadi di hadapan Tuhan. Ambillah komitmen untuk menjalani hidup yang murni, yang berintegritas sebagai seorang anak Tuhan, yang bisa dipercaya, yang bisa diandalkan oleh keluarga, yang bisa diandalkan oleh orang tua, yang bisa diandalkan oleh gereja ini, yang bisa juga diandalkan oleh bangsa ini ke depan. Engkaulah yang diharapkan oleh dunia. Engkaulah. Kalau engkau sebagai benteng daripada kesucian hidup sudah hancur hidupmu, kepada siapa lagi dunia ini berharap akan transformasi moral?
Tuhan hari ini mencari Engkau untuk kembali pada Dia. Dipulihkan hidupmu, dan supaya kemudian engkau menjalani hidupmu dengan hidup yang berintegritas sebagai seorang murid Tuhan. Bisa dipertanggungjawabkan apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau katakan, apa yang engkau lakukan. Jadilah orang-orang yang berintegritas. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian ini sekali lagi. Tuhan, datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku anakmu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terlihat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, sama-sama dari hatimu katakan, murnikanku, murnikanku, tekad di hatiku, agar ku sadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia. Sekali lagi, murnikanku, murnikanku, tekad di hatiku, agar ku sadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Bapa Surgawi, ini setiap kami yang datang kepadamu ya Tuhan. Dengarkan setiap seruan doa kami, dengarkan isi hati kami ya Tuhan. Kami sadar kalau kami sering kali jatuh dan integritas kami runtuh. Tapi hari ini Engkau telah berbicara kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Maka jangan biarkan kami terus tenggelam di dalam dosa-dosa kami, dan kami hancur di dalam integritas kami ya Tuhan. Tapi hari ini kami mau bangkit di hadapan Tuhan. Kami mau menjalani hidup kami sebagai murid-murid yang berintegritas. Karena kami adalah masa depan dari gereja ini. Kami adalah masa depan dari bangsa ini ya Tuhan. Kalau bukan kami, siapa lagi? Tuhan, sadarkan kami akan hal ini. Maka pada hari ini ya Tuhan, teruslah biarlah firman-Mu berbicara dalam hati setiap kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk mengerti panggilan-Mu ini. Dan menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang kemudian hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kiranya nama-Mu dipermuliakan lewat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dengar dan sambut doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa.